Shalom Bapak Ibu rekan-rekan yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali hadir di dalam ibadah online yang diadakan oleh GSKI Pantai Indah Kapuk. Saya percaya ada berkat-berkat khusus yang Tuhan sudah sediakan buat setiap pribadi kita, amin. Mari kita mau siapkan hati kita datang kepada Bapa kita di surga. Minta kasih dan kuasanya melawat dan menjamah kita. Bapa, kami berterima kasih untuk pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana ada di hadapan hadirat-Mu. Kami mintakan perkenanan-Mu turun atas ibadah online kami pagi hari ini. Roh Kudus jamah setiap hati pribadi kami pada pagi hari ini. Lawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman. Biar pujian penyembahan kami berkenan menyenangkan hati-Mu. Kau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Engkau yang kami kagumi Tuhan, Kau sungguh indah. Sama-sama. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk hikmat
setiamu kekal Tuhan. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Ditinggikan nama Allah kami, dimuliakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah sujud kami bagimu Tuhan, sembah syukur kami bagi Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja. Terima kasih untuk pagi hari ini. Mari Roh Kudus beracara dengan bebas, lawat setiap pribadi kami. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Dari utara ke selatan akan terdengar pujian bagi kemuliaan Allah kita. Dia Allah yang dahsyat, amin. Mari sama-sama katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Amin. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya. Amin. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, sama-sama katakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari utara ke selatan, amin, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, sama-sama katakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud, sama-sama katakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, haleluya. Dia Allah yang dahsyat dan berkuasa. Haleluya, haleluya. Tinggikan dan serukan nama Yesus dalam hidup kita. Amin. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Sama-sama. Tuhanku
takkan terkalahkan, dan hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Yo, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Sama-sama katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Dia luar biasa. Amin. Perkasa mulia, Yesus nama di atas. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Amin. Dia luar biasa. Biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Amin. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Bapa, jamah dan lawat setiap pribadi kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami ya Bapa. Pakai hamba-Mu berbicara kepada setiap kami bagi kemuliaan nama-Mu. Ku percaya Kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini, namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Aku ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Biar ini menjadi kerinduan kita bersama. Aku percaya kepadamu, aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini, namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham
bersama-sama katakan bawaku ke sana. Amin. Ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Aku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan. Bawaku ke sana, bawaku ke sana. Ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Aku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan. Karena ku yakin, karena ku yakin yang kau sediakan. Karena ku yakin, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Haleluya, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi saudara di pagi yang cerah atau di pagi yang kadang-kadang musim banjir juga ya. Dimanapun saudara berada, kita masih punya kesempatan untuk belajar. Kali ini kita akan belajar kebenaran yang sangat-sangat penting. Sense of crisis. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, ampuni segala kesalahan kami. Seringkali kami tidak merasakan adanya sense of crisis dalam hidup kami. Tapi pagi ini, tegur setiap kami, ajari kami dengan hikmat yang turun dari surga. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Layakan kami semua mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengar kata krisis, apa artinya krisis? Sebagian orang mengartikan krisis sebagai waktu kesukaran. Ada masalah. Ada bahaya yang mengancam. Ada penderitaan yang akan datang. Jadi kata-kata krisis mengandung suatu tingkat kesulitan yang ekstrim. Ada faktor waktu yang sangat mendesak di sana. Ada pilihan yang sangat terbatas. Contohnya, kalau seseorang kena kanker, maka ia punya waktu yang sangat terbatas untuk mengambil keputusan, untuk berubah, dan sebagainya. Kanker ini sangat mengancam. Ia masuk ke dalam waktu krisis. Bayangkan kalau seseorang yang sakit kanker, tetapi tidak merasa sakit kanker, tetapi tidak merasa hidupnya berbahaya, dalam bahaya. Tentu ini mencelakakan. Contoh lain, ada luka yang menimbulkan pendarahan yang keluarnya deras sekali. Misalnya, jarum menusuk tapi pas di pembuluh darah sehingga darahnya mancur. Itu krisis. Kita hanya punya waktu singkat untuk melakukan pertolongan. Jadi kondisinya adalah ekstrim. Dalam kasus yang lebih luas, ada serangan yang membahayakan banyak orang. Contohnya pandemi corona. Ini adalah satu kondisi krisis, bahkan seluruh dunia
kondisi bahaya menyerang umat manusia. Krisis semua orang. Tapi herannya, banyak korban di seluruh dunia. Ada loh orang yang tidak percaya bahwa corona itu ada. Aneh ya Bapak Ibu ya. Buktinya sudah nyata, tapi tidak percaya bahwa corona itu ada. Sebagian lagi menganggap enteng, gak apa-apalah. Begitu. Sebagian lagi menyerah pada nasib, biarin deh. Manusia berbagai macam responnya. Jadi kalau kita bicara soal krisis, di situ ada faktor ancaman atau bahaya. Ada faktor ketidakpastian, sesuatu yang belum tahu persis solusinya apa. Kemudian waktunya sempit atau pendek. Ini yang dihadapi kalau dalam keadaan krisis. Nah, krisis bisa dalam bidang apa saja. Krisis ekonomi, krisis kehidupan, ada banyak krisis di dunia ini. Nah, yang namanya sense of crisis itu bisa dijelaskan sebagai perasaan dalam menghadapi krisis atau sikap dalam menghadapi krisis atau kepekaan dalam menghadapi krisis, kesadaran dalam menghadapi krisis, penghayatan dalam menghadapi krisis. Sense of crisis ini sangat menentukan bagaimana seseorang meresponi keadaan krisis itu. Sangat menentukan. Respon manusia berbagai macam ketika dihadapkan pada krisis yang dihadapinya. Beberapa ini adalah kemungkinannya. Yang pertama, manusia yang tidak tahu atau tidak berhikmat, ia malah berbuat sesuatu yang membahayakan. Contoh, ada orang tua yang malah memberi makan anaknya dengan kerang seafood. Mereka pikir itu bergizi. Mereka pikir itu proteinnya tinggi. Benar proteinnya tinggi. Tapi itu kotor, membahayakan. Orang tua ini tidak mengerti, tidak tahu bahwa itu membahayakan anaknya. Ia berikan sejak kecil sebagai rasa sayangnya terhadap sang anak. Tapi kemudian hari akibatnya dituai oleh sang anak. Dituai oleh dirinya. Anak ini menjadi autis atau hiperaktif atau sakit. Ada yang leukemia, kimia darah dan sebagainya. Akibat ketidaktahuan tentunya. Maksudnya sih sayang, tetapi yang dilakukan malah mencelakakan. Dan ini kisah nyata di mana-mana sama. Orang tua memberi minum anaknya susu setiap hari. Rasa sayangnya dituangkan dalam bentuk itu, padahal itu mencelakakan. Sebab susu zaman sekarang, sapinya itu disuntik dengan hormon supaya cepat besar. Kalau kita berikan ke anak susu itu, hormon itu mengalir ke dalam makanan si anak itu, masuk. Maka anak itu akan menanggung akibatnya. Di samping itu ada banyak penyakit yang disebabkan oleh susu. Masalahnya adalah banyak orang menganggap susu itu baik. Ketidaktahuan mencelakakan. Seringkali ketidaktahuan, ketidakberhikmatan itu mencelakakan. Alkitab mengatakan di Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umat Tuhan saja yang dipilih oleh Tuhan bisa binasa kalau tidak berpengetahuan, yaitu mengenal Allah.
Hari ini ada banyak sekali krisis dalam bentuk penyakit atau apapun karena ketidaktahuan, salah mengerti. Hari ini banyak sekali berita-berita bohong, Bapak Ibu. Hoax. Inilah yang mencelakakan. Buku-buku kesehatan ditulis, tapi sebagian juga salah, mencelakakan itu. Saya sudah lihat itu buku-buku itu. Itu kalau diikuti, wah itu mencelakakan. Orang yang golongan darahnya B, gak boleh makan tempe. Harus makan kambing, daging merah yang banyak. Kalau itu diikuti, itu akan mencelakakan. Dengan sakit jantung dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena teori itu salah. Selidiki siapa itu penulisnya. Selidiki bagaimana ia sampai kepada kesimpulan itu. Jangan percaya, jangan gampang percaya. Sama ketika mendengar khotbah jangan diaminkan. Harus diselidiki apakah itu sesuai dengan Alkitab atau tidak. Jangan apa saja diaminkan. Jangan apa saja dimakan, nanti keracunan. Hati-hati ya Bapak Ibu, kita perlu banyak belajar. Mengkonsumsi makanan yang salah itu menimbulkan penyakit. Akhirnya menimbulkan kematian. Makanya ada istilah, hari ini banyak orang bunuh diri dengan sendok garpunya. Mereka makan minum, tapi yang dimakan dan yang diminum membahayakan dirinya. Tanpa ia tahu. Di sekeliling kita ada banyak bahaya. Makanan-makanan pakai pewarna tekstil. Dicampur formalin, borak, dan sebagainya. Bahaya, banyak orang tidak mengerti. Ya. Jadi kalau seseorang tidak memiliki hikmat atau tidak tahu, bisa mencelakakan dirinya. Bisa mencelakakan orang-orang yang ia kasihi. Sama analoginya. Jika seseorang tidak tahu bahwa semua khotbah belum tentu benar, ia bisa mencelakakan jiwanya. Ia bisa mencelakakan keluarganya. Menyodorkan firman tapi yang salah interpretasinya. Menyodorkan khotbah tapi yang salah, yang tidak lengkap. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati ya. Yang kedua, ada banyak orang yang menganggap remeh kebenaran. Menganggap remeh bahwa makanan itu ada yang berbahaya. Alasannya klasik. Bapak Ibu pasti pernah mendengarnya. Enggak apa-apalah sekali-sekali ini saja. Sekali ini saja aku makan enggak apa-apa. Itulah yang menjadi alasan orang-orang berdosa juga. Enggak apa-apalah sekali ini saja. Tuhan bisa mengampuni. Begitu tuh. Sedikit saja tidak apa-apa gitu. Jangan terlalu fanatik. Enjoy saja bro. Begitu kata orang-orang itu. Atau begini, ini yang terakhir deh aku merokok. Besok udah enggak. Tapi besok diulang lagi. Ada lagi kalau orang diajarin kebenaran ya ngomongnya begini. Ah itu terlalu ekstrim. Enggak gitu kali gitu ya. Ada lagi yang malah kita yang disesatkan. Aneh enggak Bapak Ibu? Kita memberitakan kebenaran malah kita yang disesatkan. Pokoknya kamu sesat. Kalau kita tanya baik-baik, sesatnya di mana bro, sis? Ah pokoknya sesat. Iya di mana? Gak tahu loh dia. Jadi banyak orang itu menunjuk seseorang sesat, tapi ia tidak tahu sesatnya di mana. Ini orang yang tidak berhikmat sebenarnya. Asal ngomong. Orang seperti ini akan mencelakakan dirinya sendiri. Menganggap remeh kebenaran. Menganggap remeh keselamatan, kesempatan yang diberikan Tuhan pada kita. Sama seperti Esau dahulu menganggap remeh hak kesulungan.
Tipe ketiga, orang ini sudah mengerti secara nalar. Contohnya, bahwa merokok itu memang menyebabkan kanker. Ia tahu, tetapi tetap saja ia lakukan. Mengapa? Karena ia tidak bisa melawan kodrat dosanya, tidak mampu, tidak berniat. Kodrat dosanya dibiarkan berkuasa. Makanya ia hidup dalam beban dan dosa. Penuh beban dan dosa, letih lesu. Makanya ia tidak bisa berlari-lari ke depan memenangkan pertandingan itu. Karena hidupnya banyak beban dan dosa. Beban di sini banyak keinginan. Pengen ini, pengen itu terlalu banyak. Sehingga hidupnya, seumur hidupnya mengejar semuanya itu. Untuk memuaskan keinginannya. Yang tidak pernah terpuaskan. Seumur hidupnya letih lesu berbeban berat. Karena ia hidup dalam dosa. Padahal ia tahu itu dosa. Tapi ia tidak bisa keluar dari dosanya. Ia dikuasai oleh dagingnya. Ada banyak orang bertanya, Pak, saya nggak bisa berhenti Pak dari kebiasaanku yang berdosa itu. Saya katakan tidak ada orang yang tidak bisa. Yang ada adalah orang yang tidak mau berubah. Tidak mau bertobat. Ya tapi saya tidak mampu Pak bertobat. Bukan tidak mampu, tidak mau. Ayo bertobat. Ada orang yang mengatakan demikian. Enggak bisa Pak, dagingku minta terus Pak. Setiap hari aku lakukan itu. Sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ia sendiri tahu bahwa itu salah. Makanya ia bertanya bagaimana keluar dari situasi itu. Terikat pada kedagingannya. Tidak ada solusi kecuali kita bertobat. Nekat. Kalau sesuatu itu nagih supaya kita melakukannya lagi. Dimatikan saja. Jangan dilayani. Kita harus bisa membunuh manusia lama kita. Tidak ada pilihan. Respon ini harus kita miliki. Kalau seseorang tidak rela melepaskan segala miliknya, itulah yang tidak bisa menjadi murid Kristus. Tuhan sendiri yang berkata bahwa lepaskan segala milikmu. Kalau tidak kau tidak bisa jadi muridku. Ada banyak di luar sana orang yang mengatakan aku tidak bisa lepas Pak dari kebiasaanku selingkuh. Tidak ada solusi, harus lepas. Kita harus rela membunuh diri sendiri, manusia lama, nafsu kita. Kalau mau jadi murid Tuhan Yesus. Jangan berkata anugerah menyelamatkan, kalau tidak mau bertobat. Amin Bapak Ibu. Begini loh Bapak Ibu. Coba dengarkan lagu ini. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa,
kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita menyerah. Suatu hari Tuhan akan datang lagi dan kita pulang. Kalau kita mau pulang, kita harus mematikan manusia lama kita. Bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang merasa tidak bisa berubah, ini taruhannya hidup, hidup kekal atau binasa kekal. Rugi kalau tidak berubah. Kita harus rela melepaskan semuanya. Ada agama-agama yang mengajarkan melepaskan supaya tidak melekat pada dunia ini. Banyak keinginan. Bagus. Kok menjadi orang percaya malah banyak keinginan. Malah terikat dengan nafsu dosanya. Aneh. Coba dihayati baik-baik. Dihayati baik-baik, kita harus melepaskan segalanya. Coba ya kita hayati ya. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Bapak Ibu sekalian, kita harus kosongkan. Tapi setelah kosong jangan dibiarkan kosong. Setelah kosong, Tuhan penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Bapak Ibu sekalian, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kalau kita mau dengan pertolongan Tuhan, kita pasti berubah. Kita itu jangan berpikir pendek. Hidup kita itu bukan hanya di bumi, justru di bumi ini sementara. Hidup yang sebenarnya itu nanti, di langit baru, bumi baru. Di bumi ini kita hanya main sementara. Nanti kita pulang Bapak Ibu. Makanya kalau kita kosongkan diri, diisi dengan hasrat surgawi yang suci, nanti kita pulang di perkenan Tuhan. Sehingga pulang pun keinginan kita ketemu berjumpa dengan Tuhan. Ya, jadi pulangnya enak. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Begitu ya Bapak Ibu, jangan punya alasan apapun. Musuh terbesar kita diri kita sendiri. Ada lagi tipe yang lain. Ada orang yang suka menunda. Kerja apa saja ditunda, nanti deh, masih ada waktu, besok deh. Begitu, menunda terus. Ada banyak orang yang mau meniru seperti penjahat di samping Yesus. Aneh bukan? Di pemandangan di Golgota itu ada 3 salib. Harusnya kalau kita normal, kita mau meniru Tuhan Yesus yang di tengah. Banyak orang pengen meniru penjahat di sampingnya.
Gak apa-apa Pak, penjahat di samping itu bertobat terakhir bisa diampuni. Tuh. Niru kok niru penjahat. Niru itu Tuhan Yesus, meneladani Tuhan Yesus yang di tengah. Malas disuruh berubah sekarang tidak mau. Yang jelas orang banyak yang tidak mau bayar harga. Itu masalahnya di situ sebenarnya. Tidak mau disuruh bayar harga. Percaya Tuhan Pak, percaya. Berubah, hidup kudus. Ayo berbuat yang benar. Gak perlu Pak, keselamatan bukan karena perbuatan baik. Pakai ayat lagi, cari pembenaran. Itu tidak mau bayar harga namanya. Padahal keselamatan itu ada harganya. Kalau kamu ditebus, kamu orang berhutang. Supaya tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Sebab kalau kamu hidup menurut daging, kamu mati. Tapi kalau kamu hidup menurut roh, kamu hidup. Hidup yang kekal maksudnya. Firman jangan dipotong-potong, jangan dipilih-pilih. Firman ini sudah jelas. Bahkan saya ulang-ulang terus. Jangan pura-pura tidak mengerti. Banyak orang tidak suka kalau dengar khotbah begini. Ada yang ngatain saya, sok-sokan. Terserah. Ini kata firman Tuhan, bukan kata saya. Kalau kamu mengatakan itu sok-sokan, berarti kamu bilang firman Tuhan sok-sokan. Kamu mengatakan Tuhan Yesus sok-sokan. Mari kita bertobat. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya kita menipu diri sendiri seperti itu. Tipe lain adalah keras hati. Ada orang yang mengeraskan hati. Ya sudah merasa someone, seseorang. Aku sudah sekolah teologi Pak. Sudah punya premis. Sudah punya asumsi. Ia tidak mau memeriksa asumsi yang ada dalam pikirannya. Apakah benar atau tidak. Padahal sudah saya sampaikan ayat-ayat yang lengkap. Yang alkitabiah. Ya. Angkuh itu namanya, gengsian. Tidak mau menerima fakta bahwa dirinya salah. Ya, banyak orang begitu. Sudah jelas-jelas salah tapi tidak mau menerima fakta. Banyak yang begitu. Ya. Ada lagi yang responnya itu reaktif. Reaktif itu gini, kalau sudah terjadi sakit, ya deh aku bertobat deh. Nunggu sakit baru berubah. Reaktif tuh namanya. Kalau sudah terjadi sesuatu dalam hidupnya, aku mau Tuhan bertobat. Tapi cuma di mulut juga, setelah itu tidak di follow up. Sebab pertobatan itu ada buktinya, yaitu perbuatan. Perbuatan nyata. Ada banyak jenis manusia di bumi ini. Setelah sembuh, balik lagi ke pola hidupnya yang lama. Saya perhatikan banyak orang yang sakit jantung ya, dioperasi bypass atau apa. Setelah itu dia berubah pola makannya. Tapi itu hanya berlangsung sebulan, 2 bulan, 3 bulan, paling lama 1 tahun. Setelah itu kembali persis pola hidupnya seperti dahulu. Kira-kira jantungnya balik lagi enggak? Sakit jantungnya. Pasti balik. Manusia itu banyak yang bebal. Orang yang benar itu yang mau bayar harga. Proaktif. Sebelum kita semua mati, sebelum terlambat. Proaktif, cari kebenaran. Belajar firman, lakukan, bayar harga. Tidak ada alasan untuk tidak berubah. Hari ini fasilitas di internet sudah banyak. Jika seseorang memiliki sense of crisis, kepekaan terhadap krisis, maka responnya tentu beda. Bapak Ibu pernah nggak memperhatikan orang yang baru sadar bahwa dirinya sakit jantung? Atau baru sadar bahwa dirinya kena COVID? Atau baru sadar bahwa dirinya kena kanker? Wah, dia tiba-tiba merasa bahwa ini krisis. Aku harus sembuh. Mestinya seumur hidupnya seperti itu.
Jangan ketika sakit saja. Makanya sense of crisis ini penting. Masalah utama kita adalah ketika orang tidak mempunyai sense of crisis. Kena kanker merasa tidak kena, menyangkal diri. Enggak, aku enggak kena, padahal kena. Hidupnya belum memenuhi kriteria Tuhan, tapi merasa sudah selamat. Menipu diri sendiri. Ini yang begini nih, yang mencelakakan banyak orang. Ya, coba kita di sisa umur hidup kita ini, kita pilah-pilah deh ya. Ada urusan-urusan dalam hidup kita yang penting, tapi ada juga yang tidak penting. Ada yang mendesak, urgent, harus segera dilakukan. Tapi ada juga yang tidak urgent. Jadi ada satu masalah yang tidak penting dan tidak urgent. Yang begitu tidak usah dilakukan, tidak usah ditangani, nggak penting. Bayangkan banyak orang menghabiskan waktu hidupnya untuk sesuatu yang tidak penting dan tidak urgent. Buat apa menyanyiakan hidup seperti itu? Ada lagi yang penting dan urgent. Penting dan mendesak. Itulah prioritas utama. Kalau hari ini di antara kita ada yang sudah berumur, tapi tiap hari mancing dari pagi sampai malam, gak ngapa-ngapain, coba penting gak itu? Gak penting, urgent gak harus dilakukan? Enggak juga. Buang-buang waktu. Umur kita sudah terbatas, tinggal sedikit sisanya. Buang waktunya, cari yang penting dan urgent. Segera dilakukan. Makanya kalau orang memiliki sense of crisis, itu jelas tuh. Kelihatan hidupnya. Aku mau Tuhan karena waktunya terbatas. Dan ini sangat penting. Ini yang utama, yang mayor. Makanya Bapak Ibu jangan ikuti ajaran yang ngajarin sesuatu yang tidak mayor. Yang tidak membawa kepada kekekalan. Yang cuma membawa kesembuhan di bumi. Yang cuma menikmati keuntungan di bumi. Salah itu, menyesatkan. Orang yang mempunyai sense of crisis, pasti hidupnya difokuskan ke yang utama. Ya pasti tidak pernah melihat fokus yang lain. Pasti, sense of crisis, ini sudah krisis nih. Ada gak orang yang kena COVID, bahaya gitu ya. Lalu dia, biarin deh aku mati. Kayaknya gak ada. Semua orang pengen sembuh. Ya, sense of crisis ini intinya. Kalau seseorang gak memiliki sense of crisis, meskipun ditaruh dalam keadaan krisis percuma. Ya tidak meresponi krisis itu. Kalau seseorang masuk ke dalam krisis, pasti ia mengerahkan segala sesuatunya supaya aku sembuh. Pasti ia nurut kalau dikasih obat ini, obat itu. Orang yang COVID dikasih banyak sekali vitamin dan obat, dimakan gak kira-kira? Pasti dimakan. Orang yang kena COVID disuruh berjemur, olahraga, dilakukan gak? Pasti. Karena ia sedang mengalami sense of crisis. Orang yang kena COVID nurut gak sama dokternya? Pasti nurut. Ya. Harusnya, meskipun tidak kena COVID, harusnya meskipun tidak dalam keadaan krisis, mestinya kita proaktif menjaga kesehatan, belajar kebenaran, fokus pada yang utama, memprioritaskan yang utama, yang mayor. Yang tidak mayor gak usah dilakukan. Fokus saudara. Nah banyak orang fokusnya pada dunia ini, pada hal-hal yang remeh. Yang utama malah dianggap remeh, dianggap enteng. Seperti Esau. Hak kesulungan dianggap enteng. Semangkuk sup lentil merah malah dianggap penting, ditukar sama hak kesulungan.
manusia hari ini, keselamatan banyak yang dianggap remeh. Ditukar dengan harta dunia. Bayangkan, orang sudah kaya raya, sudah berkuasa, jahatnya setengah mati, saudara. Menyusahkan banyak orang. Coba, yang begitu gak bakalan selamat. Kita harus all out kalau mau selamat. Persembahkan semua untuk Tuhan. Fokus hidupnya. Apalagi yang sudah tua. Karena sisa umur hidup tidak lama lagi. Ya. Sebab jika tidak demikian, santai-santai saja, itu sama dengan orang yang tidak memiliki sense of crisis. Celaka. Banyak orang begini loh, padahal sudah tua juga. Masih lama aku mati, gak besok. Begitu, gak punya rasa sense of crisis. Waduh, repot nih Bapak Ibu. Yang begini repot nih. Krisis kita itu apa sih sebenarnya? Kalau krisis ala dunia kan banyak ya, krisis keuangan, krisis pandemi, krisis macam-macam. Tapi kita kali ini harus fokus pada krisis yang dampaknya kekekalan. Krisis yang kita hadapi ini apa sih? Penyakit jiwa yang masih ada dalam jiwa kita. Apakah kita sudah lepas dari beban dan dosa sama sekali? Atau belum? Apakah masih ada penyakit dalam jiwa kita yang Tuhan tidak berkenan? Itu masih krisis. Jangan merasa sudah selamat. Miliki sense of crisis. Iya Tuhan, bagaimana kalau aku mati mendadak, apakah Tuhan berkenan? Krisis, alami krisis. Kalau kamu panggil dia Bapak, kata kitab suci, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama menumpang di bumi ini. Bukan ketakutan apa, bukan. Kita tidak takut apapun. Takut kalau Bapa tidak berkenan. Itu krisisnya itu di situ. Selama kita hidup di bumi ini, menumpang ini, harus memiliki sense of crisis. Harus merasa sedang dalam keadaan krisis. Harus takut tidak berkenan bagi Tuhan. Kalau orang kena COVID, dalam 1 hari bisa mati. Teman saya ada yang cerita istrinya. Suamiku itu sesak. Enggak tahu kenapa loh. Rumah sakit penuh semua. Besoknya mati. Dia sampai sedih ya mikirinnya. Saya coba ingatkan, di bumi ini memang banyak kesedihan. Kita tidak bisa menghindar. Tetapi syukur kepada Tuhan. Kesedihan di bumi ini sementara. Ada langit baru, bumi baru. Tuhan sediakan bumi yang baru dengan tubuh yang baru. Sehingga kita hidup kekal di sana. Kita akan bertemu lagi dengan orang-orang kita kasihi di dalam Tuhan. Tapi kalau orang tidak mengasihi Tuhan, ya tidak akan selamat. Ya akan dibuang ke api kekal selama-lamanya. Ya. Kita harus merasa krisis kalau belum mengerti firman Tuhan secara lengkap dan benar. Terutama saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian yang selama ini tidak mendengar khotbah yang lengkap dan benar. Harus merasa krisis. Sebab puluhan tahun, belasan tahun sudah menghabiskan waktu sia-sia. Yang dimengerti dari firman adalah kalau kamu ke gereja diberkati. Begitu, dari dulu cuma itu. Rugi Bapak Ibu. Ayo kejar ketinggalan kita. Ya, belajar firman. Sementara itu kita punya waktu yang terbatas. Mazmur 90 ayat 10. Umur manusia rata-rata 70-80 tahun. Sebab berlalunya buru-buru. Ada banyak bahaya secara fisik.
yang bisa menghentikan kehidupan kita mendadak. Yang menyebabkan waktu kita habis mendadak. Pandemi dan sebagainya. Tapi tanggung jawab kita, karena Tuhan segera datang. Banyak Bapak Ibu yang tidak mengerti bahwa kita itu ada di penghujung zaman akhir. Sudah zaman akhir, di ujung banget lagi. 2 Petrus 3 ayat 9. Sepertinya ini harus dibaca. 2 Petrus 3 ayat 9. Ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tuhan gak datang-datang dari dulu katanya segera datang, gitu kira-kira. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tuhan tuh maunya lebih banyak orang yang selamat daripada yang binasa. Jangan binasa gitu loh. Jadi Tuhan tidak memilih sebagian selamat, sebagian binasa. Tidak. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Itu keinginan Tuhan itu. Mengapa? Ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ada seorang yang komentar di YouTube saya. Dia berkomentar demikian. Pak, bumi itu gak jadi neraka Pak. Bumi itu hanya dikutuk Tuhan. Sok tahu. Gak baca Alkitab tapi sok tahu. 2 Petrus 3 ayat 9 ini dengan jelas secara eksplisit menjelaskan bahwa langit dan bumi ini akan hangus dalam nyala api. Ada ayatnya. Jangan sembarangan ngomong mulai sekarang. Ya. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jangan berkata keselamatan bukan karena perbuatan baik maka gak usah hidup suci. Salah itu. Kalau langit dan bumi akan lenyap mengerikan seperti itu menjadi Gehenna namanya, neraka. Maka betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Ayat 12. Yaitu kamu kita yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi penghiburannya di ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Haleluya. Amin ya. Jadi kita harus hidup, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Kita itu menantikan langit yang baru, bumi yang baru. Bumi ini akan menjadi lautan api yang dalam teks asli Alkitab disebut Gehenna. Gehenna itu sebenarnya adalah neraka dalam bahasa Indonesianya. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari kita belajar, mari kita pulang. Ya. Mari kita memiliki sense of crisis. Bahwa selama aku menumpang di dunia ini, aku sedang dalam krisis. Aku sedang dalam krisis. Sehingga aku harus betapa saleh dan sucinya aku harus hidup. Krisis. Aku mau fokuskan seluruh hidupku hanya untuk mengejar langit baru, bumi baru. Sehingga dalam segala hal, bekerja, menikah, apapun, kulakukan untuk Tuhan. Amin ya. Dengan demikian maka kita akan menjadi damai. Bahkan ketika mati pun kita damai. Sehingga kita mati itu seperti pulang. Ya. Mati itu seperti pulang Bapak Ibu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah
menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu, dapat ku memandang wajah-Mu, dapat ku memandang wajah-Mu. Amin. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Bapak Ibu sekalian, Jemaat Gereja Suara Kebenaran Injil Pantai Indah Kapuk, mari kita berubah. Waktunya semakin dekat. Mari kita memiliki sense of crisis. Gunakan hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Ikut serta dalam pekerjaan Tuhan. Ikut serta dalam membagikan kebenaran ini sampai ke ujung bumi. Ikut serta dalam mengubah diri sendiri akan menjadi berkat bagi sesama. Seluruh umat Tuhan di seluruh dunia sampai ke ujung bumi. Mari kita berubah sesuai kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak takut bahaya apapun. Kita mau pulang. Amin ya. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapa di surga, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu. Kami percaya berkat sudah mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah menerima berkat firman kebenaran. Amin. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya